Bismillahirrahmanirrahim. Silakan akhwat dibuka buku Ad-Durus Durus Minal Quran Al-Karim halaman 33. Suratul Asr. Surat Asr. Al-Kalimatul Jadidah. Khusrun artinya adalah kerugian. Ini merupakan masdar. Khosarah sama seperti khusrun, kerugian juga, dan ini masdar juga. Tawaso yatawaso. Tawaso yatawaso artinya saling menasihati. Makruh yang dibenci. Makruh yang dibenci. Aqsama yuqsimu, bersumpah. Jaa yaji'u, datang. Seperti biasa, jika di depan maka itu merupakan fi'il madin. Yang kedua maka fi'il mudhari'. Solih dan atau solihah artinya baik ya, baik, patut. Solih kita biasanya bilang orang solih, soleh ya, soleh, kebaikan artinya itu yang suatu hal yang dimana melakukan perbaikan, asal artinya seperti itu, melakukan perbaikan. Ta'ah, taat. Sabil atau thoriq artinya jalan. Mukmin atau mukminah artinya adalah yang beriman. Beriman itu percaya, artinya percaya. Mukmin itu untuk muzakkar, mukminah untuk muannas, untuk laki-laki dan untuk perempuan, seperti solih dan solihah. Ya, baik. Saya akan membacakan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini salah satu surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjut ke halaman 34, Ma'anil Kalimat. Jadi kalau di buku silsilah ta'lim, ketika menjelaskan makna dari kata-kata yang di dalam Al-Quran, surat tersebut, maka diartikannya dengan bahasa Arab lagi. Jadi bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab. Akan tetapi dari awal saya sudah memberikan ya, artinya ketika di kalimat jadidah sudah saya kasih tahu. Ya baik, al-asr artinya adalah waktu sholatil asri. Waktu artinya waktu, sama seperti bahasa Indonesianya. Sholati, sholat. Al-asr, asar, sholat asar. Waktu sholatil asri ini merupakan rangkaian idhofah. Ya, silahkan akhwat jika masih agak-agak lupa boleh di googling ya, atau di YouTube banyak pembahasan tentang idhofah. Saya sangat mengharapkan sekali antunna di sini
meluaskan wawasan. Jadi nggak cuma dapat dari saya saja. Misalkan saya ada kesalahan, tafadholna, silakan japri saya, kasih tahu saya, ya, karena saya sama manusia pasti memiliki kesalahan. Jadi wawasan antuna sebisa mungkin diperluas selain di sini. Waktu sholatil asri, ini rangkaian idhofah, ya. Idhofah adalah menggabungkan dua isim atau lebih sehingga menjadi satu makna. Waktu sholat asar menjadi satu makna. Waktu sholat asar, ya, waktu sholat asar dia menjadi satu makna. Bukan waktu makna sendiri, sholat makna sendiri, lalu asar sholat, lalu asar makna sendiri. Jadi idhofah adalah seperti itu. Dan kata kedua atau kata ketiga dan seterusnya, jika idhofahnya lebih dari 3 isim, maka dia selalu kasroh, ya, selalu kasroh untuk kata kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, lanjut. Khusrun artinya khosaroh. Nah, khosaroh artinya merugi. Amanu, kita sudah belajar, ya, tasrif fi'il madin di buku takbir yang halaman 18. Yang di halaman 18 antuna harus dimatangin, ya, dimatangkan. Kalau lupa dibuka lagi, baiknya ditulis di kertas, atau kalau mau terus di kertas yang besar ditempel di mana, mungkin di kamar. Kalau bangun tidur langsung kelihatan, oh iya, jadi ingat. Ya, tasrif takbir itu sangat penting karena itu bekal seumur hidup antuna baca tulisan Arab atau belajar bahasa Arab. Itu bekal, jadi harus dipahami, dihafal tentunya. Nah, ini amanu. Nah, dilihat, ya, di sini untuk dhamir, untuk kata ganti siapa? Kata ganti hum, mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Ya, kalau kata mereka, maka orangnya tidak sedang kita ajak bicara, bukan. Orangnya tidak ada di depan kita, tapi orangnya tidak ada. Maka hum. Amanu artinya adalah amanu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa bihi. Artinya adalah mereka beriman. Amana yu'minu. Di sini ada, ya, kalimat jadidah. Oh, di sini kalimat jadidahnya belum ada ininya, ya. Fi'ilnya. Nah, saya kasih tahu, amanu yu'minu itu fi'ilnya. Amanu fi'il madin, yu'minu fi'il mudhari'. Yu'minu dengan huruf waw, yu'minu, hamzahnya di atas waw, yu'minu, nah, ini hamzahnya di atas waw penulisannya. Nah, ini artinya adalah beriman. Ya, artinya adalah beriman kepada billah. Amanu itu adalah fi'il yang huruf setelahnya adalah bi. Jadi istilah mudahnya temennya amanu adalah bi. Temennya amanu itu bi. Kalau antuna baca Al-Quran, coba aja lihat, pasti bi setelah amanu. Amanu billah, mereka beriman kepada Allah. Wa, dan bi rasulihi, dan rasulnya. Rasul itu artinya utusan, ya. Rasul artinya utusan. Amanu billahi wa bi rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan utusannya. Wa bi rasulihi, coba antuna lihat, hi itu dhamir, kata ganti. Baliknya ke siapa? Baliknya ke lafaz, baliknya ke Allah. Wa bi rasulihi, dan rasulnya. Maka maksudnya adalah Allah. Nah, di sini fungsi dhamir. Jadi nggak perlu lagi ditulis amanu billahi wa bi rasulillah. Tidak perlu lagi ditulis, tinggal diganti dengan kata ganti.
dhamir dengan hi. Wa bima jaa bihi, dan apa dan bi. Kenapa masih pakai bi? Karena ini kembalinya ke amanu. Sedangkan setelah amanu itu temen hurufnya itu bi. Dan kepada, beriman kepada. Kalau bahasa Indonesia kita mengartikannya seperti itu, beriman kepada. Dan kepada ma apa, jaa itu datang, dan kepada apa yang datang mengartikan bahasa Indonesianya. Kepada apa yang datang bihi dengannya. Maksudnya adalah di sini adalah wahyu. Dan Rasul itu datang, Rasulullah SAW datang bihi dengan sesuatu. Sesuatu ini maksudnya adalah wahyu. Kalau mengartikan Indonesianya seperti itu ya, dan kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau bahasa Indonesianya begitu mengartikannya. As-solihat, as-solihat itu jamak muannas salim. Mufradnya apa? Solihah, solihatun atau solihah. Itu mufradnya. Jamaknya pakai muannas salim. As-solihatu artinya adalah amalul khairi. Amalul khairi. Amal itu adalah masdar dari amila ya'malu. Amal itu masdar dari amila ya'malu, artinya adalah perbuatan atau pekerjaan. Maka masdar amalul khair, masdar artinya perbuatan. Al khair artinya adalah baik, maka perbuatan baik. As-solihat artinya adalah perbuatan baik. Tawasau. Nah, di sini tawaso, tadi sebelumnya kita udah belajar al-kalimatul jadidah. Fi'ilnya tawaso ya tawaso, tawaso ya tawaso. Di sini tawasau memakai waw dan alif di akhirnya. Maka maknanya ingat tasrif yang sudah kita pelajari di pelajaran takbir. Untuk hum, untuk mereka laki-laki lebih dari 2. Asalnya dia itu tawaso, memakai alif bengkok, alif yang seperti huruf ya. Sambil dilihat ya bukunya, tawaso itu alifnya bengkok. Alif memakai huruf ya. Namanya alif maksuroh. Nah, di sini kalau kita tambahi waw untuk mereka laki-laki, maka tawasau, langsung aja dikasih waw. Tawasau. Tetap fathah shotnya. Lalu si alif yang tadi, alif bengkok tadi, atau kita sebutnya maksuroh, itu dihapus sehingga menjadi tawasau. Tawasau. Artinya adalah nasoha. Nasoha itu artinya adalah menasihati, menasihati. Nasoha yansohu, fi'ilnya nasoha yansohu, mudhari'nya yansohu. Nasoha ba'duhum, ba'dun itu artinya adalah sebagian. Ba'dun, itu artinya sebagian. Hum mereka, maka sebagian mereka, karena memang gak semua ya manusia itu menasehati dalam hal kebaikan, maka di sini bilangnya ba'duhum, sebagian mereka, ba'don sebagian. Memang begitu siyak kalamnya ya. Jadi kalam itu bahasa Arab seperti itu. Nasoha ba'duhum ba'don. Ya, sebagian mereka menasehati sebagian. Kalau diartikan pleknya seperti itu, ba'don sebagai maf'ulun bih. Ba'don sebagai maf'ulun bih.
ba'duhum ba'dhan, nasaha ba'duhum ba'dhan, sehingga menjadi maf'ulun bih ba'dhannya. Kalau kita mengartikan bahasa Indonesianya, mereka saling sebagian mereka menasehati sebagian yang lain. Kalau bahasa Indonesianya begitu, ya. As-sabru artinya adalah sabar apa? Sabar apa yang dimaksud? Dijelaskan di sini. As-sabru itu sabar, ya. As-sabru 'alal makruhi wat ta'at. Kesabaran ala di atas al-makruh, atas keburukan atau sesuatu yang dibenci, al-makruh, wat ta'at, dan ketaatan. Ya, insya Allah wadih, ya. Wadih artinya jelas. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, kita langsung ke al-makna. Maksudnya adalah al-makna ijmali. Ijmali itu secara keseluruhan. Makna secara keseluruhan dari surat Al-Asr. Aqsamallahu ta'ala bil asr. Nah, di sini ada potongan paragraf kecil, tapi masya Allah melatih kita membaca tulisan bahasa Arab. Aqsama artinya tadi bersumpah. Aqsamallahu ta'ala bil asr. Allah bersumpah. Allahu, silahkan dilihat dia menjadi dhammah karena dia fa'il. Fa'il itu pelaku, sedangkan pelaku itu dia dhammah. Pelaku itu dia dhammah. Marfu', ya, lebih tepatnya kita bilangnya rafa atau marfu'. Tapi kalau bingung, mungkin ada yang belum belajar apa itu marfu' dan rafa, yang sudah kita pelajari di sini adalah dengan tandanya dhammah. Fa'il itu salah satu tandanya dengan dhammah. Nah, di sini dhammah. Allahu, tidak boleh Allaha, apalagi Allahi, tidak boleh, ya. Allahu harus dhammah karena Allah yang bersumpah, Allah sebagai pelakunya, sebagai fa'il. Aqsamallahu ta'ala bil asr, dengan waktu asar, waktu sholat asar. Aqsama itu temennya, setelahnya itu adalah dengan huruf B. Silahkan dilihat. Bukan aqsama billah, enggak, ya, itu beda karena Allah itu fa'il. Maka yang ditambahi huruf itu adalah ketika setelah bukan fa'ilnya, bukan fi'ilnya, ya. Maksudnya adalah mau ke maf'ulun bihnya, yang memudahkan kita bahasanya. Aqsamallahu ta'ala bil asr, maka aqsama itu temannya huruf B. Nah, kalau fa'il jangan jadi pakai bi karena fa'il itu dia adalah sebuah fa'il itu ada sangkutan dengan fi'ilnya. Pelaku itu ada sangkutan dengan fi'ilnya, jadi kasih bi. Bi di sini maksudnya adalah huruf yang dimana setelah fi'il yang akan bersambung dengan maf'ulun bi. Ya, ini untuk memudahkannya aja, untuk memudahkan antuna dalam memahami ini. Karena nggak mungkin saya detail lagi menjelaskan, ya, tentang ini, nanti malah tambah bingung. Kalau bingung malah maklumatnya nggak sampai. Jadi untuk memudahkan saja bahasanya dengan seperti itu. Allah Ta'ala bersumpah atas waktu asar. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah atau asma dan sifatnya. Adapun kita nggak boleh bersumpah atas nama waktu asar, tidak boleh, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Innal insana, inna itu artinya sesungguhnya. Jadi di sini mengandung makna benar-benar meyakinkan, sesungguhnya. Al-insana, insana itu manusia. Lafi, la, sungguh. La di sini la artinya adalah sungguh. Seperti inna lagi dalam hal fungsinya untuk meyakinkan sesuatu. Lafi
Jadi untuk kesungguhan lagi la, sama seperti inna dalam makna sesungguhnya. Fi artinya di, khosarah di kerugian. Innal insana lafi khosarah, sesungguhnya manusia itu benar-benar. Nah, Indonesianya begitu, benar-benar di dalam kerugian. Illa artinya adalah kecuali. Illa artinya kecuali. Illal mu'minina, kecuali orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Bisa dilihat di sini akhwat, al-mu'minina. Al-mu'minina itu jamak mudzakkar salim. Ya, karena ketambahan ya sukun dan nun fathah. Mufradnya apa? Mufradnya mukmin. Maka mukminina. Illal mu'minina, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina, yang alladzina ini sebagai kata penghubung ya, penghubung artinya di bahasa Indonesianya yang, kecuali orang-orang yang beriman, yang ya'maluna itu artinya adalah melakukan perbuatan. Ya'maluna, melakukan perbuatan di sini untuk hum ya, untuk mereka laki-laki, karena al-mu'minina itu mereka laki-laki. Terus perempuannya kok nggak disebut? Ya karena memang pakai aglab itu kebanyakan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu sering menggunakan domirnya, kata gantinya dengan untuk laki-laki. Jarang ya perempuan disebutkan. Tapi bukan dalam arti itu perempuan gak diikutkan ya, tidak. Perempuan tetap diikutkan, karena perempuan itu dalam hal hukum itu syakoiknya rijal. Syakoik itu adalah saudara kandung dengan laki-laki dalam perkara hukum juga, kecuali ada hukum syariat yang mengkhususkan hal tersebut ya, seperti hukum jihad. Kalau perempuan tidak wajib, kalau laki-laki jika sudah ditunjuk oleh amir, oleh waliul amr, maka harus jalan. Atau untuk melindungi diri sendiri, itu termasuk perempuan juga harus bisa melindungi diri sendiri. Nah, ini bukan pembahasan detail kita ya. Tapi di sini ya'maluna itu kembalinya untuk mereka, jadi pakai waw dan nun. Tapi karena kita belum belajar fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari'nya, maka tidak mengapa ya, insya Allah pada waktunya. As-solihat itu artinya adalah kebaikan atau perbuatan baik. Illal mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat, kecuali orang-orang mukmin yang mereka beramal as-solihat, yang beramal perbuatan yang baik. Wa yusi ba'duhum ba'dhan bil haqq. Wa yusi artinya dan menasehati ba'duhum sebagian mereka sebagian yang lain, dan sebagian mereka mengartikan bahasa Indonesianya ya, dan sebagian mereka menasehati sebagian yang lain. Ba'duhum itu fa'il dari yusi, ba'dhan itu maf'ulun bih. Jadi ba'duhum menasehati ba'dhan, sebagai mereka menasehati sebagian yang lain. Bil haqqi, bi dengan haqqi itu kebenaran, jadi menasehati dalam perkara kebenaran. Hak itu hak, kebenaran. Wa yusi ba'duhum ba'dhan bis sabri, dan menasehati sebagian mereka sebagian yang lain bis sabri dengan kesabaran ya, alal makruh atas perkara-perkara yang dibenci. Jadi mereka saling menasehati, sebagian mereka menasehati sebagian yang lain dengan untuk melakukan kesabaran di atas apa? Alal makruh, di atas keburukan. Fi sabilil haqq, di
fi itu artinya di, sabil jalan, al-haq kebaikan, di jalan kebaikan. Ya, semoga bermanfaat pesan saya. Kalau bingung nggak apa-apa, diulang lagi aja audionya. Kalau masih bingung udah 2 kali 3 kali bener-bener bingung mentok, silahkan ditanyakan bingungnya yang mana. Barakallahu fikunna. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 35. At-tadribat, at-tadribul awal, istami' wa raddid. Dengarkanlah dan ulangilah. Jadi silakan akhwat dengarkan saya lalu ulangi sendiri. Dan di sini tugasnya untuk disetorkan ke musyrifahnya ditulis ya, jadi untuk latihan menulis. Al-mudarris al-mu'minuna tawasaw bil haqqi. Al-mu'minuna itu bentuk jamak. Jamak dari mu'min. Ditambahi waw sukun dan nun yang fathah sehingga menjadi mu'minuna. Lalu ini dikasih alif lam. Al-mu'minuna. Maka fi'ilnya memakai untuk mereka laki-laki sehingga ditambahi waw dan alif. Ingat ya, pelajaran kita di buku ta'bir yang halaman 18 tentang tasrif. Tasrif itu adalah perubahan kata. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata itu berubah-ubah tergantung maksudnya bagaimana untuk orang siapa. Kalau untuk mereka laki-laki di sini seperti ini bentuknya. Tawasaw. Kalau mukmin satu orang menjadi tawasaw. Tidak pakai waw, tidak pakai alif. Tawasaw. Kembali ke semula biasa aja. Al-mu'minuna tawasaw bil haqqi. Para mukmin saling menasehati di dalam kebaikan. Atau artinya di atas kebaikan, boleh seperti itu. Nomor 2, al-mudarris al-mu'minuna tawasaw bis sabri. Dan seterusnya sampai nomor 5 ditulis lalu diartikan juga. Ya, lalu lanjut ke halaman 36. Halaman 36 at-tadribus tsani akmil kama fin namuzaj. Lengkapilah seperti apa yang di misal atau dicontoh. An-namuzaj contohnya bisa dilihat yang di kotak ya. Amana garis miring billah. Ingat bahwa teman si fi'il amana maka memakai huruf bi untuk menyambung dengan objeknya, amana garis miring billah. Lalu bagaimana yang harus dikerjakan? Al-mu'minuna amanu. Silahkan fi'il madhinya dirubah untuk mereka laki-laki karena yang diminta al-mu'minuna. Maka al-mu'minuna amanu billah. Jadi di sini adalah tugas kita merubah fi'il sesuai dengan pelakunya. Pelaku itu bahasa Arabnya fa'il. Ya, dihafalkan istilah-istilahnya. Lalu di sini nomor 1 al-mu'minuna. Nomor 1 di dalam kurungnya tawasaw garis miring bil haqq. Tawasaw garis miring bil haqq. Maka ikuti seperti di contoh al-mu'minuna, silakan ditulis menyesuaikan dengan fa'ilnya. Fa'ilnya al-mu'minuna, mereka, untuk mereka laki-laki. Jadi fi'ilnya harus untuk mereka laki-laki. Nomor 2 tawasaw garis miring bis sabri, dan seterusnya sampai nomor 6. Ya, nomor 6
Sholla. Nah, di sini ada fi'il sholla. Sholla artinya adalah sholat. Abada artinya menyembah. Yang ista'ana dan amila insya Allah tahu ya karena pernah dibahas. Nah, at-tadribus salis ya ini mendatang insya Allah ya. Silakan akhwat dibuka buku buku Al-Quran Durus Minal Quran halaman 38. At-tadribur rabi', ajib. Jawablah. Ajib itu fi'il amr, jawablah. Nomor 1, bimaza aqsamallahu ta'ala. Bimaza, bi itu dengan apa? Aqsama, bersumpah. Allah, maksudnya kalau bahasa Indonesianya maka pelakunya dalam mengartikannya dikedepankan, tapi dalam bahasa Arab bisa diakhirkan penulisannya. Dengan apa Allah bersumpah? Maksudnya adalah di pembahasan kita dalam surat ini. Dengan apa? Silakan ditulis. Ditulisnya yang lengkap ya, jangan langsung bilang kata-katanya. Maksudnya jangan langsung bilang jawabannya, tapi di lengkap jawabannya. Contohnya aqsamallahu ta'ala bi, lanjutkan. Jadi lengkap jawabannya. Lalu nomor 2, mal asru. Ma artinya apa? Apa asar? Apa asar itu? Dilihat ya di ma'anil kalimat di ma'ani. Apa itu asar? Nomor 3, manil ladzina fi khusrin. Man itu siapa? Alladzina yang, ya, siapa yang fi khusrin di kerugian. Siapa yang berada dalam kerugian? Silahkan ditulis, boleh di buku cetak, boleh di buku tulisnya. Adapun at-tadribul khamis kita lewatkan. Barakallahu fikunna.